Kalau masalah pendapat di forum lain. Siap. Tapi kalau di forum ini kita bicara pendapatan. Nah, Banten ini lucu nih kan, sejengkal dari Jakarta, tapi banyak nasib masyarakatnya kayak Papua gitu. Ini modal yang kita bawa untuk mewujudkan apa yang tadi saya sampaikan. 5 tahun ke depan ya masyarakat Banten harus bahagia dan sejahtera. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbincang lagi mengenai hal-hal publik yang dirasakan oleh masyarakat yang terkait dengan publik, isu-isunya yang strategis apa saja yang di sekitar kita. Dan kali ini kita mau membahas seputar bagaimana peningkatan pendapatan daerah atau PAD. Kita sudah kedatangan tamu, yaitu abang anda kita, Bang Syarifuddin bin Salwani. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di studio, Bang. Sama-sama. Nah, ini abang kita ini sebelum kemana-mana bicara yang berat-berat soal pendapatan daerah, bagaimana polisinya, strateginya, lalu kemudian evaluasinya. Karena DPR itu kan tugasnya ada 3 secara umum, yaitu legislasi, budgeting, sama evaluasi. Nah, kita ngobrol dulu. Ini profil abang kita ini menarik sekali. Panggilannya Bang Oboy ya Bang ya? Betul. Oke, punya nama keren. Beberapa waktu ini viral. Nah, nanti kita ulik-ulik tuh apa viralnya. Bang, pertama abang ini adalah anggota DPRD Banten periode pertama. Periode pertama. Selamat Bang ya. Terima kasih. Oke, ini kayaknya naga-naganya aktivis bakal lebih meriah Banten ini. Kok ada naga-naga? Nah, abang kita ini dari fraksi PKB teman-teman. Dari fraksi PKB dan sekarang menjadi wakil ketua fraksi. Iya, betul. Selain itu juga Banggar. Ini mantap ini barang. Ini kata Bang Bahlil ini mantap ini di barang. Komisi 4 juga. Oke. Di Komisi 4. Iya, Komisi Nah, Pembangunan. ini backgroundnya gimana sih Bang? Tiba-tiba terus menjadi anggota DPR, terus apa? Selama ini kehidupan aktivismenya sebelumnya bagaimana? Jadi saya sebenarnya masuk ke dunia organisasi itu kan sebenarnya sejak SMP ya. Wah, oke. SMP itu kan jadi wakil ketua OSIS gitu. Oke. Terus kuliah, saya kan aslinya di kampung tuh. Di Mana tuh Bang? Kronjo. Kronjo itu? Desa Pasir, Kecamatan Kronjo. Pokoknya pada tahun-tahun itu ini... Kecamatan Kronjo itu mana? Sorry, kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Jadi baik. pada tahun-tahun itu termasuk IDT lah, daerah tertinggal. Gitu. Jadi yang sekolah SMA waktu itu cuman saya dengan sepupu saya waktu itu. Nah, karena kekurangan teman, akhirnya saya lebih memilih sekolah di kota. Oke. Jadi saya sekolah di SMA Negeri 3 Tangerang, yang kota sama bukan kabupaten. Karena waktu itu NEM saya lumayan bagus sehingga bisa diterima di apa namanya? Di kota. Di SMA di kota. Oke. Alhamdulillah saya jadi ketua OSIS juga di SMA itu. Mantap. Di SMA itu kan. Jadi dari kampung sempat agak-agak dibully lah dengan bahasa Kronjo yang ya. Bang ada dialeknya sendiri Bang ya? Iya, ada dialeknya sendiri gitu kan. Jadi kalau sudah bahasanya kayak gitu tuh anak-anak kota itu ngebully banget gitu kan. Belum tahu dia bahwa hari ini jadi anggota DPR. Enggak, waktu itu pun ketika pencalonan ketua OSIS, alhamdulillah saya terpilih, mereka, oh anak Kronjo bisa juga. Gitu. Seperti itulah. Terus kuliah di Jakarta, masuk organisasi PMII, gitu kan. Saya ketua komisariat di kampus, kemudian ketua cabang, bendahara di PKC DKI dan salah satu ketua di PBPMI gitu kan. Tetapi karena keluarga itu latar belakangnya wirausaha, dunia usaha tetap saya jalanin. Tetap saya jalani. Apa waktu itu wirausahanya Bang? Saya buka perusahaan konsultan. Karena itu sambil kuliah? Setelah lulus, setelah berorganisasi, sambil berorganisasi. Jadi meskipun saya masuk di organisasi, saya tetap masuk di dunia usaha. Karena konsultan itu kan minim modal. Jadi itu yang paling aman buat aktivis gitu kan. Setelah itu kan baru kita masuk dunia konstruksi.
Tapi tetap di organisasi, bahkan saya nggak hanya PMII, saya juga di Ansor, Ansor DKI, bahkan saya waktu itu menjabat Kasat Korwil Banser gitu. Weh. Apa namanya, komandan Banser lah kalau. Ini kalau ditakar NO-nya 24 karat ini. Tetapi alhamdulillah meskipun saya di jenjang organisasi, saya tetap menjalani dunia usaha yang memang itu latar belakang dari keluarga saya gitu kan. Siap. Itu mungkin latar belakang. Siap. Jadi S1-nya jurusan kampusnya Sekolah Tinggi Ekonomi. Jadi gini, saya pertama masuk itu kuliah D3 Ababi yang di Matraman. Oke. Akademi Bank Indonesia. Wih, perbankan. Perbankan kan, keuangan perbankan. Tapi karena itu jenjangnya D3, saya menyelesaikan S1-nya di Setia Rawamangun di Jakarta Terus Timur juga. berarti D3-nya itu perbankan, S1 ekonomi. Iya, Rawamangun. kerjanya konstruksi. Sekarang jadi anggota DPR. Nah, itu DPR. Ini berarti ngomong-ngomong pas banget ini sama tema kita nih, Ya, mengenai pendapatan. Kalau masalah pendapat di forum lain. Siap. Tapi kalau di forum ini kita bicara pendapatan. Nah, Bang, ini Banten ini merupakan salah satu wilayah yang cukup kaya sebenarnya. Cukup kaya. Dia punya airport, ya kan? Dia punya Bakauni, Meraknya kok Bakauninya lah. Pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan. Terus kemudian sekarang banyak sekali yang ada di Banten. Saya mau nanya soal pendapatan daerah ini, sektor-sektor yang maksimal dan kurang maksimal dalam analisa Abang apa aja sih? Sebelum masuk ke situ saya ceritakan dulu kenapa saya akhirnya terjun di politik gitu kan, dan memilih menjadi anggota DPR Banten. Betul. Jadi waktu saya mengerjakan proyek-proyek di luar daerah, termasuk di Papua, Sulawesi, saya biasa posting di medsos saya gitu. Oke. Itu teman-teman satu kampung, satu daerah itu sering ngebully saya. Lu kampung orang aja dibangun, kampung sendiri dong. Okay. Jadi berawal dari bercanda-bercanda tersebut tuh, kemudian saya berpikir ya suatu saat saya juga harus balik ke daerah saya gitu. Nah, kebetulan karena latar belakang kita PMII, NU, PKB kan, akhirnya saya memilih PKB. Jadi 2018 saya masuk PKB, sempat mencalonkan tapi belum beruntung. Di 2019 akhirnya saya bilang ke pimpinan partai dan juga yang kebetulan kan kalau di PKB ini kan senior. Udah jangan khawatir lah, saya tetap istiqomah lah gitu. Dan nanti di pemilu 2024 saya akan maju lagi gitu kan. Dan alhamdulillah saya juga meskipun tidak terpilih waktu itu 2019, partai tetap mengapresiasi. Saya juga dikasih jabatan bendahara wilayah, bendahara wilayah provinsi. Kalau menurut orang itu jabatan yang cukup ya bergengsi lah kan, karena masuk KSB gitu kan. Dan alhamdulillah 2024 saya maju lagi dan alhamdulillah terpilih. Nah kemudian bicara tentang pendapatan Banten, kan selama ini kan pendapatan itu selalu yang menjadi sasaran utama itu kan kayak pajak kendaraan bermotor, kemudian dari industri gitu kan, dan juga mungkin padahal sebenarnya kan Banten itu seperti yang Mas tadi sampaikan, banyak potensi-potensi yang belum digali. Gitu kan. Kita tahu bahwa potensi pariwisata di Banten itu kan luar biasa. Luar biasa. Kemudian juga letak geografis. Letak geografis Banten ini kan penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Seperti yang Mas bilang tadi, ada Pelabuhan Merak, ada ada Soekarno-Hatta gitu. Nah sebenarnya tidak hanya itu ya yang punya milik pemerintah. Kebetulan bisnis saya banyak di Kementerian Perhubungan. Nah, saya banyak terlibat di pembangunan pelabuhan-pelabuhan dan bandara.
Nah, posisi Banten yang strategis itu kan sebenarnya bisa kita munculkan pelabuhan-pelabuhan swasta. Kalau istilahnya tersus, terminal khusus. Oke. Nah, sebenarnya sudah dimulai oleh Krakatau Bandar Samudra. Oke. Krakatau Bandar Samudra itu salah satu anak perusahaan Krakatau Steel yang paling sehat. Paling sehat itu Paling maksudnya sehat. gimana? Income-nya kalau tidak salah berapa triliun itu. Bahkan Krakatau Bandar Samudra ini sudah ekspansi ke daerah-daerah lain. Sudah nyaingin Pelindo lah. Oke. Sudah nyaingin Pelindo. Nah, itu artinya itu satu contoh bahwa sebenarnya potensi dari sisi geografis pun sebenarnya bisa untuk ini apa sih namanya menambah pendapatan. Yang kedua pariwisata. Ya. Sepanjang jalur apa sih namanya Pantai Utara dan Selatan, semuanya itu kan potensi pariwisatanya luar biasa. Betul, pantai Tapi semua. problemnya apa nih? Kok Banten nih nggak pernah maju-maju pariwisatanya? Iya. Apakah mentalitas masyarakatnya gitu kan? Atau misalnya tata kelolanya? Makanya sebenarnya sebelum kita bicara tentang menggali potensi, sistemnya juga harus dibenahi. Gitu. Jangan sampai ada uang masuk, tapi tidak terkelola dengan baik. Ada kebocoran-kebocoran. Jadi menurut saya penggalian potensi itu harus dibarengin oleh pengawalan yang ketat, gitu kan? Apa sih namanya? Pengawalan yang ketat sehingga tidak ini gitu kan kebocoran-kebocoran itu bisa kita hindari. Oke. Nah, saya pikir belum terlambat lah. Ya. Industrialisasi. Tahun apa sih namanya? Tahun di bawah tahun 2000-an ya, waktu saya masih usia SD, SMA gitu. Banten itu kan, terutama Tangerang, itu kan ini apa namanya? Primadona industri. Ya, di sana banyak pabrik. Orang Lampung, orang Jawa Barat, orang Jawa Tengah semua numplek di Banten. Tapi kemudian kan tahun 2000 ke sini turun gitu, bergeser. Nah, ini juga kan harus kita evaluasi, dari sisi industri gitu kan. Nah, ada yang menarik ketika misalnya Tangsel. Ya. Tangsel ini kan surplus, PAD-nya surplus kan. Oke. Gitu. Kenapa? Karena digenjot dengan, mohon maaf ya, mungkin hiburan, seperti apa, kayak gitu. Nah, ini kan perlu bijak kita, apa sih namanya, memobilisasi dan mengembangkan ini. Ya, gitu, ya, kan, gitu. ya, Karena ya, apa? Karena Banten ini kan kulturnya sangat Islami. religius, Islamis, Ya, kan, ya. kayak gitu. Tetapi apa sih namanya? Semuanya kan tidak bisa kita hindarin. Gitu, kan, gitu. Sampai saat ini Lebak dan Pandeglang itu kan masih sangat ini ya, sangat defisit gitu kan. Tapi bukan berarti kita juga menyamakan Lebak dan Tangsel. dan Pandeglang dengan Tangsel gitu kan. Tapi harus digenjot sektor apa gitu. Apakah pertanian kah? Apakah pariwisata kah gitu. Kenapa? Karena pemerintah kan sudah membangun tol kan. Oh iya, betul. Sudah, dan itu sebenarnya alat pancing yang disediakan pemerintah pusat untuk pembangunan di Banten sebenarnya. Artinya tol itu kan udah sampai Tanjung Lesung. Iya. Sudah sampai Tanjung Lesung. Artinya kan sebenarnya pemerintah pusat sudah sangat welcome dan sudah sangat memfasilitasi untuk Banten. Apalagi kan Banten ini kan nggak jauh dari DKI kan kayak gitu. Bang, izin, kalau misalnya kita petakan antara tadi sudah disebut ya bahwa Tangsel itu surplus, ada yang lain yang kurang gitu. Kalau disebut yang kira-kira yang membutuhkan sentuhan agar dia maksimal, yang hari ini masih dalam tanda kutip terpuruk pendapatannya, itu mana aja sih Bang? Ya Lebak, Pandeglang ya, sebagian Kabupaten Serang gitu kan. Tapi itu sebenarnya kita bisa genjot dengan misalnya sektor pertanian. Oh, oke. Salah satu yang bisa meningkatkan apa sih namanya peningkatan hidup petani ya dalam apa sih namanya menampung hasil apa namanya hasil buminya itu kan alat angkut.
alat angkut. Alat angkut. Justru kan kita susah dulu ngangkut buah-buahan atau sayur-sayuran dari Pandeglang, dari Lebak ke Jakarta itu kan susah. Ya. Sekarang itu kan sudah ada jalan tol. Sudah ada jalan tol. Bahkan kereta api juga sudah ini ya. Sudah apa sih namanya? Merak ya? Bukan, yang ke Rangkas. Oh ya, yang ke Rangkas. Ya, jadi pemerintah itu sudah memodernisasi apa sih alat transportasi dari Jakarta ke Rangkas itu sudah sangat bagus gitu kayak gitu. Nah, itu untuk manusianya. Iya. Nah, untuk barang-barangnya ini juga pemerintah pusat kan sudah membangun tol ya bukan tidak alasan yang memudahkan pengusaha-pengusaha mikro di Pandeglang dan Lebak gitu kan untuk mengangkut hasil buminya ke Jakarta. Iya. Artinya kita tidak bisa memaksakan Pandeglang, Lebak dengan Tangsel, tetapi kita maksimalkan potensi-potensi yang ada. Ambil contoh misalnya gini. Kalau misalnya kita cuma nanamnya pepaya, itu kan nilai ekonomisnya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau kita bisa menanamnya itu durian yang bermutu, itu kan berlipat-lipat. Dan itu sudah banyak dilakukan dan contohnya banyak. Gitu. Bulan depan nih kalau tidak salah ada teman saya yang kebetulan anggota DPRD juga mau panen. Boleh juga kapan-kapan. Siap. Tim podcast ke sana gitu. Supaya apa yang saya sampaikan memang benar-benar nyata gitu. Iya. Dan itu nilai ekonominya tinggi. Jadi dia dulu di situ dia nanam pepaya. Ya hasilnya tidak terlalu besar. Tapi ketika dia tanam duren yang harganya lebih tinggi. Nah itu ini apa namanya kayak gitu. Itu yang maksud saya inovasi yang harus dilakukan. Siap. Kalau dari aspek kebijakan nih Bang ya. Abang kan di DPR terus tanggung jawabnya adalah melahirkan kebijakan sebagai sandaran apa yang dilakukan oleh para pengusaha dan masyarakat. Apa sih Bang yang akan dilakukan atau telah dilakukan atau akan dilakukan ke depannya dalam rangka ini yang kurang biar meningkat perekonomiannya, ada kebijakan A atau kira-kira ada penganggaran restrukturisasi yang diperbanyak ke sektor tertentu misalnya. Ada semacam itu enggak Bang? Kalau untuk detail Perda saya mungkin baru ya. Saya perlu mungkin rencana ke depannya. Perlu saya pelajari. Tetapi ada dua hal yang menurut saya untuk peningkatan itu. Pertama itu tadi peningkatan infrastruktur sampai ke pelosok-pelosok. Infrastruktur. Supaya tidak ada lagi tuh di Banten masyarakat yang terisolir gitu kan. Ini kan Banten ini lucu nih kan, sejengkal dari Jakarta tapi banyak nasib masyarakatnya kayak Papua gitu. Yang kedua, insentif dan permodalan untuk buat saya insentif dan permodalan untuk masyarakat UKM itu harus harus digenjot gitu kan, harus digenjot gitu. Betul. Kenapa? Artinya kenapa? Karena kita punya potensi dari daerah utara gitu kan, daerah utara dengan pembangunan kota-kota metropolisnya gitu kan. Nah, artinya kan itu ada pajak yang masuk ke Banten yang kemudian itu bisa kita ambil untuk mensubsidi daerah-daerah yang masih minus. Baik itu infrastruktur ataupun misalnya suntikan modalnya gitu. Suntikan modalnya. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang laten. Kita itu kan kadang-kadang pemodalan terhadap usaha kecil itu kan kadang-kadang selalu ada kegagalan. Tapi kalau buat saya kita jangan frustasi di situ. Ya, betul. Harus disuntik terus kayak gitu. Siap. Itu mungkin yang siap. Nah, terkait mengenai upaya peningkatan peningkatan pendapatan daerah di akhir-akhir tahun ini, pemerintah daerah Banten ini sedang menggalakkan dua cara ini, Bang. Yang pertama adalah pemutihan pajak kendaraan agar orang membayar pajak kendaraannya. Stimulus lah ya. Yang kedua, ini diskon pajak secara umum. Nah, ini Abang sebagai anggota DPRD kira-kira apa melihat stimulus atau program itu? Ya menurut saya itu salah satu inovasi yang baik ya. Inovasi yang perlu dilakukan bahwa masyarakat juga
selama ini kan selalu terbebani dan terbebani. Ketika misalnya Pemprov, Pemda Banten melakukan inovasi itu, ini kan angin segar. Ya. Angin segar, nah, selaras dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa negara harus mensubsidi gitu, memberikan insentif. Supaya apa? Supaya masyarakat ini bergairah lah gitu kan. Salah satunya itu kan dengan apa, pemutihan, terus apa sih namanya, diskon kayak gitu. Itu salah satu cara lah, bahwa kita untuk menarik banyak ikan itu kan harus ada umpan. Ada umpannya. Gitu. Harus ada investasi kan gitu. Saya setuju gitu kayak gitu. Oke. Ini ada satu hal yang menarik sebenarnya di Banten ini, Bang. Ada satu kawasan yang elit sekali di Banten yang saya kira ini menjadi primadona pariwisata tidak hanya untuk Banten sebenarnya. Internasional. Orang Jakarta itu datang ke sana. Saya minggu kemarin datang ke sana, Bang. Untuk melihat. Cinaton, bukan? Saya lihat di sana murah-murah sih di sana, Bang. Tulisan hanya 35 juta per meter persegi. Jadi Abang mesti tahu yang saya bicarakan adalah PIK ya, Bang ya. Partai Indah Kapuk 2. Dalam perspektif peningkatan pendapatan daerah nih, Bang, konteksnya ya. Ini seberapa besar peluang keberadaan PIK ini terhadap peningkatan pendapatan nantinya, Bang? Bagaimana Abang melihat potensi itu? Saya tidak anti pembangunan. Ya. Saya juga tidak anti dengan pengembangan pariwisata yang bertaraf internasional seperti itu kan. Tetapi PIK itu ya harus benar-benar memberikan manfaat. Ya. Tetapi yang terjadi kan ya yang terjadi sekarang. Kebetulan itu dapil saya gitu. Oh, pas sekali. Dapil gitu kan. Jadi ya saya juga sebagai manusia modern menikmati apa yang dilakukan oleh PIK itu kan juga memberikan banyak manfaat. Betul. Pajak segala macam. Tetapi kemudian harus diminimalisir gitu kan dampak-dampak negatifnya. Ini kan yang terjadi tata kelola angkutan pengurukan. Oke. Itu kan ya mohon maaf, boleh dicek datanya itu menimbulkan beberapa kecelakaan. Tiap minggu itu ada, bahkan ada korban jiwa. Oh, oke. Kemudian debu-debu juga membuat masyarakat di tidak sekitar. nyaman. Ada rumah-rumah juga yang retak. Gitu. Saya belum memvalidasi apa betul harga tanah pembebasannya itu kan di bawah standar. Saya tidak berani ngomong itu tidak sesuai segala macam. Tapi banyak lah ya, karena saya apalagi kemarin kan musim reses nih, ngadu-ngadu itu kan seperti itu. Nah, saya intinya gini, saya tidak anti dengan PIK, tidak anti pembangunan, tapi saya berharap PIK itu bisa memberikan manfaat di segala ini ya, tidak hanya pendapatan, tapi juga kenyamanan buat masyarakatnya gitu kan. Intinya seperti itulah. Baik, karena bagaimanapun ini salah satu wilayah yang dikembangkan di daerah Banten yang kira-kira akan berkontribusi, namun pada prosesnya masih ada dinamika lah ya. Dan Abang berada di tengah-tengah untuk meluruskan semuanya. Saya tidak anti PIK. Ya, tentu. Gitu. Ada yang kurang baik akan diperbaiki dan seterusnya. Nah, ini menarik sekali bicara Banten ini dengan potensinya, sejarahnya dan kultur keislamannya yang luar biasa. Nah, bicara mengenai 5 tahun ke depan, Bang. Ini pemerintahan baru dimulai, ya kan? Abang juga 2024 baru selesai bertarung, terpilih. Di pemerintah pusat juga begitu, dan semuanya baru saja dimulai. Ini bicara tentang perkembangan, Bang. Kita mungkin warga Banten, sinkronisasi antara pusat dan Banten. Betul. Kan? Ini kira-kira warga ini pengen tahu ini ya, kemana sih arahnya seorang anggota perwakilan saya, kira-kira ini akan membawa Banten ini bagaimana ke depannya selama 5 tahun ini? Saya pikir sudah saatnya Banten itu menargetkan masyarakatnya itu bahagia dan sejahtera. Oke. Gitu kan. Artinya
pendidikan anak-anak Banten itu harus S1. Karena ini bukan zaman perjuangan lagi. Kalau sekarang datanya yang paling banyak ada di mana, Bang? Angkatan kerja Indonesia kan SMP ya, paling banyak ya angkatan kerja kita itu. Banten itu termasuk provinsi yang kurang bahagia katanya. Yang kurang bahagia? Iya, kayak gitu kan. Berat ini. Nah, tapi menurut saya dengan fakta-fakta yang tadi kita diskusikan dan potensi-potensi itu, ya saya optimis kalau pemerintah pusat dan pemerintah di Banten, provinsi atau kabupaten itu bekerja dengan serius, situasi bisa kita balikin kok. Bisa kita balikin, gitu kan. Kalau kemarin misalnya Indonesia lawan Cina 2-1, nah saya yakin ketika main di GBK bisa 2-0. Nah sama, tentang Banten ini, kalau pemerintah pusat, gitu kan, ini kan sudah dibuktikan dengan Pak Jokowi dengan pembangunan infrastruktur sampai tol sampai Tanjung Lesung, terus pembangunan rel kereta api sampai ini gitu. Kalau serius, terus pemerintah provinsinya serius, pemerintah kabupatennya, kita bisa balikin masyarakat Banten yang tadinya katanya tidak bahagia itu, saya yakin bisa bahagia gitu. Kenapa? Saya udah tinggal di sana ya, pasti sudah tahu lah. Jadi artinya pertama harus ada niat baik dari semua stakeholder untuk menciptakan Banten yang sejahtera, masyarakatnya bahagia. Niat baik itu harus diturunkan ke dalam, harus diimplementasikan menjadi dalam kebijakan. Jangan korupsi, jangan jangan kebijakannya harus pro rakyat segala macam. Kenapa? Karena kan juga koordinasinya juga kan nggak sulit. Secara geografis Serang ke Jakarta dekat. Orang-orang Jakarta juga banyak tinggal di Banten kan, pejabat-pejabat negaranya segala macam kan. Dan menteri-menteri yang baru dilantik juga. Pak Yandri itu kalau nggak salah juga mertuanya orang Banten, istrinya orang Serang kan gitu. Terus Wamen Sesnek juga Mas Juri itu istrinya orang Pandegelang gitu kan. Terus Aminuddin Ma'ruf juga leluhurnya orang Pandegelang gitu kan. Jadi sebenarnya buat saya ini sesuatu yang membuat optimis gitu. Bahwa dalam 5 tahun ke depan Banten itu bisa kita rubah gitu. Dari yang masyarakatnya katanya kurang bahagia itu menjadi bahagia. Kenapa saya optimis? Saya ada di dalamnya gitu kan. Saya punya suara untuk mengawal supaya eksekutif bisa melaksanakan seperti apa yang kita yang kita inginkan seperti itu. Ini kalau boleh dikerucutkan itu Bang, nanti kira-kira kan ada banyak sektor yang akan diperbaiki dalam rangka membuat masyarakat Banten bahagia. Tapi izinkan kalau misalnya ada yang harus diprioritaskan nih Bang, kan nggak mungkin nih kita ngerjain bersama-sama semuanya. Tentu ada yang diprioritaskan di awal dulu apanya, apakah pembangunan tolnya atau kemudian apanya gitu. Yang Abang kepikiran nih, kira-kira di periode awal itu kira-kira di sektor apa ini Bang? Kan orangnya kan banyak yang mikirin. Kalau saya ya prioritas di infrastruktur dan pendidikan. Infrastruktur dan pendidikan. Itu dua hal itu yang akan saya pikirkan. Dan saya pikirkan ada 100 legislator gitu kan, yang ya kita bisa berbagi gitu. Lu mikirin apa, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tapi saya karena saya di Komisi 4, saya akan fokus di infrastruktur. Artinya infrastruktur yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat. Infrastruktur yang kira-kira dapat cepat menunjang membuat masyarakat bahagia tadi kan. Iya, kan sekarang, apa aja Bang kira-kira? Ya sekarang ini kan kalau jalan-jalan utama itu udah bagus. Artinya kan tinggal jalan ke pelosok-pelosoknya. Kan jalan-jalan provinsi? Enggak, jalan-jalan yang sudah tingkat kalau jalan provinsi, jalan ini itu tuh relatif sudah bagus. Kecuali memang di Pandeglang dan Lebak itu kepedalaman itu masih jelek. Nah, yang itu yang kita yang perlu Jadi nggak ada lagi nanti anak Lebak sekolah ngelewatin jembatan Indiana Jones gitu. Itu nggak ada lagi gitu. Artinya antara pembangunan infrastruktur dengan peningkatan
kualitas sumber daya manusia bisa seiring kayak gitu. Oke. Nah, itu harus ada kekuatan kolektif gitu kan. Artinya 100 legislator ini ya harus berbagi. Ada yang mikirin infrastruktur, ada yang mikirin pendidikan, ada yang mikirin pendapatan gitu kan. Kalau saya misalnya saya mikirin infrastruktur, kemudian mikirin pendapatan juga, ya nanti repot gitu kan. Ya betul. Kayak Tadi nyebut mengenai pendidikan, Gimana caranya Bang agar kualitas pendidikan di Banten lebih tinggi atau capaiannya lebih oke gitu? Apa sih stimulus atau policy yang bisa di-create untuk menstimulasi orang-orang biar lebih Saya pikir sih pemerintah sudah mengimplementasikan ya terkait misalnya pendidikan gratis sampai SMA gitu kan, bahkan sebenarnya kan sampai S1 dengan berbagai macam program. Saya pikir yang perlu ditingkatkan itu selain memang kebijakan yang tadi ya dari sisi finansial segala macam, itu kalau menurut saya nggak ada alasan sih untuk tidak. Nggak ada alasan. Tapi pertanyaannya kenapa kok belum terlalu maju Bang? Kalau nggak ada alasan. Nah ini yang 5 tahun ini harus saya kawal gitu. Artinya saya kan tidak hanya terpaku sama teori-teori. Betul. Itu yang saya bilang. Kenapa saya yakin? Karena saya ada di dalamnya. Kayak gitu. Saya kebetulan meskipun di Komisi 4 ketika ada masukan tentang misalnya 3 bulan guru honorer itu nggak dibayar gitu kan. Ya kita punya teman di Komisi 5 gitu kan, dari semua fraksi gitu kan, semua fraksi saya WA gitu kan, termasuk ketua fraksi, termasuk ketua komisinya gitu. Dan respon mereka baik, kemudian juga mereka juga punya semangat gitu kan kayak gitu. Nah itu yang membuat saya optimis gitu. Artinya itu yang membuat saya tidak sendiri untuk mewujudkan apa yang tadi saya bilang, masyarakat Banten harus bahagia dan sejahtera gitu. Kenapa? Karena teman-teman saya yang 100 orang juga punya komitmen gitu. Saya yakin mereka punya komitmen gitu kan. Karena selama ini kita diskusi lintas partai gitu kan, lintas komisi, lintas fraksi, dan mereka itu niat baiknya luar biasa. Dan mudah-mudahan ini bisa. Ini modal yang kita bawa untuk mewujudkan apa yang tadi saya sampaikan. 5 tahun ke depan ya masyarakat Banten harus bahagia dan sejahtera. Oke. Gitu aja. Ini menarik, 5 tahun ke depan masyarakat Banten harus bahagia dan sejahtera. Menuju bahagia tadi udah disinggung juga, ada masalah infrastruktur, Bang, yang perlu disentuh lagi. Distimulasi agar kalau udah ada jalannya kan orang industrinya bisa lebih sehat. Ngirim ke Jakartanya lebih cepat. Mau jualan, kalau dulu kan mau jualan pepaya dipikul dulu, ketemu sama jalan mulus kan, baru ada mobil kan, baru ke Jakarta. Itu nyampe Tangsel udah busuk. Nyampe Tangsel udah busuk nanti. Udah busuk. Sekarang udah ada tol, bisa 2-3 jam udah sampai ke pasar gede di sini ya, Kramat Jati. Ini saya menarik loh nih. Saya punya temen 2 jadi anggota dewan, itu latar belakangnya pedagang buah. Oh gitu Bang? Iya. Menarik. Yang satu itu namanya Iwan. Dulu dia pedagang buah yang suka, orang Jakarta yang suka cari pepaya dan macam-macamnya lah untuk untuk dibawa ke Jakarta. Dia kayak pengepulnya lah ya. Pengepul. Nah kemudian dia menetap di situ dan mencalonkan DPRD dari PKB kemarin di Lebak dan alhamdulillah terpilih. Itu yang saya bilang tadi, saya cerita dia berinovasi yang tadinya nanam pepaya, kemudian dia ganti jadi tanam durian. Oh, jadi itu kisah nyata. Itu kisah nyata. Makanya untuk membuktikannya pas panen bulan depan saya ajak. Boleh itu. Kita semua kru berangkat ini. Yang kedua ada namanya Pak Tatang Ruhyat. Masih muda. Dia pedagang sayur. Pedagang sayur di Kecamatan Walantaka, gitu kan, yang membawa hasil bumi Kabupaten Serang ke Jakarta. Nah, alhamdulillah kemarin mencalonkan diri juga dari PKB, alhamdulillah jadi di Kota Serang.
Di Kota Di Serang. Kota Serang. Jadi dewan-dewan PKB itu selain santri juga banyak pedagang buah. Oh, Itu maksudnya kayak gitu. makanya mengenai perdagangan hasil bumi ini Nah ini penting. Ada kaitannya dengan kemungkinan besar akan digenjot betul. akan digenjot. Ya, Artinya kan dengan seperti itu kan penghasilan mereka juga bertambah gitu kan. Hidupnya juga pasti sejahtera. Nggak kebayang mungkin 5 tahun yang lalu mereka bisa jadi anggota dewan. Ya. Nggak kebayang. Nggak kebayang. Oke Bang, satu hal lagi mengenai ini salah satu pendapatan daerah yang biasanya umum sekali diperbincangkan ini adalah retribusi. Abang melihat itu sebagai potensi peningkatan bagaimana Pak? Sangat, karena dalam pengelolaan manajemen negara atau daerah modern, ya yang harus kita genjot kan sektor itu. Gitu. Tetapi saya tadi sudah petakan, kita harus bijaksana. Apa yang dilakukan di Tangsel nggak mungkin kita lakukan di Pandeglang dan Lebak, gitu kan, begitu. Nah, sehingga perlu ada subsidi silang. Kan mayoritas pendapatan di Tangsel itu kan retribusi dari restoran, kafe, hotel, gitu kan. Terus tempat hiburan dan lain-lain lah. Yang ini nggak mungkin nggak mungkin di Pandeglang dan Lebak gitu kan gitu. Nah terus mungkin itu bisa kita maksimalin di Cilegon misalnya kan. Oh ya. Nah, terus bisa maksimalin jangankan di Pandeglang Lebak, di kota Tangerang aja nggak bisa. Nggak bisa seperti di Tangsel. Nggak bisa di Tangsel gitu kan kayak gitu. Jadi saya pikir kita harus untuk terkait peningkatan retribusi itu kita harus arif dan bijaksana dan melihat kearifan lokal. Jadi nggak bisa hantam kromo. Tapi prinsipnya saya setuju itu digenjot karena dalam pengelolaan manajemen pendapatan yang modern negara daerah itu ya sektor itu yang harus kita kembangkan kan kayak gitu. Seperti itu mungkin. Siap Bang. Terima kasih. Ini sebelum kita tutup saya ingin minta closing statement. Kira-kira apa sih yang perlu untuk dilakukan atau dilakukan bersama-sama, baik itu untuk masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat Banten agar lebih bahagia ke depannya. Abang bisa langsung lihat ke kamera, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar Banten sejahtera dan bahagia, semua stakeholder harus punya komitmen untuk tidak korupsi, komitmen untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan kita bisa mengurangi angka kemiskinan. Kita juga punya target untuk peningkatan kapasitas masyarakat Banten supaya tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Mungkin itu. Siap. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah nonton di acara ini. Kita akan kembali lagi untuk membahas apa sih potensi-potensi pendapatan daerah yang bisa kita kembangkan bersama di Provinsi Banten, baik mulai dari sektor pariwisatanya, pertaniannya, industri-industri yang lainnya, ataupun di sektor digital yang belum kita sentuh di dalam pembicaraan ini, dan kita tahu bahwa potensinya juga sangat luar biasa. Dan perlu diingat, Banten adalah provinsi yang menghubungkan kita, Pulau Jawa, dengan Pulau Sumatera, yang itu potensinya juga sangat luar biasa. Kalau dilihat bandaranya itu kan internasional. Nah, apalagi kalau dilihat bandaranya, Banten itu pintu masuk ke Indonesia. Orang mau dari mana-mana juga lihat Banten dulu. Jadi wajah Banten ini menunjukkan wajah Indonesia. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Kita bicara soal bagaimana masyarakat kita hidup lebih layak, hidup sejahtera, dan apa peraturan-peraturan policy yang perlu kita kembangkan bersama. Saya Ahmad Rozali, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.